Selamat siang, perkenalkan nama saya Amabel Catherine Van Bura dari kelas D. Hari ini saya akan membacakan materi dari salah satu mata kuliah, yaitu Human Resource Management. Materi pertama yang akan saya bawakan ialah mewawancarai kandidat. Dasar utama dari wawancara. Yang pertama ialah wawancara terstruktur atau direktif. Wawancara yang mengikuti suatu set pertanyaan berurutan. Maksudnya ialah pemberi kerja menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan yang sebelumnya, dan mungkin memberikan bobot pada kemungkinan alternatif jawaban untuk kelayakan. Pedoman tersebut berisi prosedur untuk memeringkat kandidat formal. Selain itu, juga memungkinkan pewawancara yang tersebar secara geografis untuk melengkapi formulir tersebut melalui situs. Yang kedua ialah isi wawancara. Kita juga dapat mengklasifikasikan wawancara berdasarkan pada isi atau jenis pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya ialah wawancara berurutan. Di dalam wawancara berurutan adalah beberapa orang yang mewawancarai pelamar tersebut secara berurutan, satu lawan satu, dan kemudian mengambil sebuah keputusan mengenai perekrutan mereka. Di dalam wawancara berurutan sendiri telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara berurutan tidak struktur. Ialah suatu wawancara yang mana setiap pewawancara membentuk opini independen setelah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Yang kedua ialah wawancara berurutan terstruktur adalah suatu wawancara yang mana pelamar diwawancarai secara berurutan oleh beberapa orang, masing-masing memeringkat pelamar tersebut pada sebuah formulir standar. Yang kedua adalah tipe-tipe dalam wawancara. Yang pertama adalah wawancara selektif. Jika pelamar atau kandidat untuk menduduki jabatan berjumlah lebih dari satu orang, maka dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara kandidat yang paling terkualifikasi, sehingga bisa dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Wawancara seleksi ini biasanya berlangsung singkat antara 15 hingga 30 menit. Dan yang kedua adalah wawancara penilaian kinerja. Penilaian merupakan upaya untuk berpikir jernih mengenai kinerja masing-masing orang dan prospek masa depan dengan mempertimbangkan latar belakang situasi kerja. Kinerja dapat dinilai dengan menggambarkan secara singkat aspek terbaik dari pekerjaan individu dan hal-hal yang mungkin untuk diperbaiki. Di sini prospek masa depan ditinjau secara konstruktif. Selanjutnya, penilaian umumnya diberikan sekali atau dua kali setahun pada saat dua orang melihat gambaran keseluruhan kinerja bawahan. Dan ini adalah cara terbaik untuk memeriksa konsep penilaian, yaitu meninjau beberapa definisi operasional, yaitu sistem aktual yang digunakan oleh organisasi. Selanjutnya adalah wawancara keluar. Suatu wawancara antara staf suatu organisasi dengan karyawan yang akan keluar untuk memastikan alasan karyawan tersebut keluar dari organisasi. Tidak boleh dilakukan oleh atasan langsung karyawan tersebut. Digunakan untuk kemungkinan perubahan. Dan tujuan utama dari wawancara keluar ini ialah untuk mempelajari alasan untuk keberangkatan orang tersebut atas dasar bahwa kritik adalah sopir membantu untuk perbaikan organisasi. Dan wawancara keluar ini dan sebelumnya juga merupakan peluang bagi organisasi untuk memungkinkan transfer pengetahuan dan pengalaman dari karyawan yang berangkat untuk pengganti atau bahkan untuk singkat tim dalam proyek-proyek dan isu-isu kontrak. Wawancara keluar yang baik juga harus menghasilkan sebuah informasi yang berguna tentang organisasi pengusaha dan untuk menilai dan meningkatkan semua aspek lingkungan kerja, budaya, proses, dan sistem, manajemen dan pengembangan, dan lain sebagainya. Baik dalam hubungan dengan staf, pelanggan, pemasok, ataupun pihak ketiga dan juga masyarakat umum. Selanjutnya adalah format dalam wawancara. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur atau non-direktif.
Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Selain itu, wawancara ini tersendiri tidak terstruktur juga memiliki gaya percakapan yang tidak terstruktur, dan maksudnya adalah, yang mana pewawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahui. Yang kedua adalah wawancara terstruktur atau direktif. Wawancara ini dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara yang mengikuti suatu set pertanyaan berurutan, yaitu dengan pemberi kerja menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah isi dari wawancara. Yang pertama ialah wawancara situasional. Serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana calon karyawan itu akan berperilaku dalam situasi tertentu. Dan yang kedua adalah wawancara keperilakuan. Serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana mereka beraksi terhadap situasi nyata masa lalu. Dan yang ketiga adalah wawancara terkait pekerjaan. Serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada perilaku masa lalu yang relevan dan berhubungan dengan pekerjaan yang saat ini. Yang terakhir ialah wawancara stres, yaitu wawancara di mana pelamar dibuat tidak nyaman dengan serangkaian pertanyaan yang mungkin sedikit mengganggu. Dan teknik ini membantu mengenali pelamar yang hipersensitif dan mereka yang memiliki toleransi tekanan yang rendah ataupun tinggi. Selanjutnya adalah wawancara yang berurutan. Yang pertama, wawancara berurutan tidak terstruktur. Suatu wawancara yang mana setiap wawancara membentuk opini independen setelah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Selanjutnya adalah wawancara berurutan terstruktur. Suatu wawancara yang mana pelamar diwawancari secara berurutan oleh beberapa orang dan sudah mengisi formulir-formulir yang sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah wawancara panel. Wawancara yang dilakukan oleh suatu tim yang secara bersama-sama menanyai setiap kandidat, lalu mengkombinasikan penilaian mereka terhadap setiap jawaban kandidat ke dalam nilai akhir panel. Dan yang keempat adalah wawancara massal. Sebuah panel mewawancarai beberapa kandidat secara bersamaan, dan panel tersebut memberikan permasalahan dan kemudian melihat kandidat mana yang memimpin dalam merumuskan jawaban. Selanjutnya adalah wawancara melalui via telepon ataupun video. Wawancara yang dilakukan dengan telepon maupun video call, meskipun mungkin berlawanan secara intuitif, cara ini sebenarnya lebih berguna dan efisien dibandingkan dengan wawancara tatap muka untuk menilai kehati-hatian, inteligensi, dan keterampilan interpersonal. Dan yang terakhir adalah wawancara terkomputerisasi. Wawancara di mana respon lisan atau terkomputerisasi seorang calon karyawan pekerjaan didapatkan dalam respon terhadap pertanyaan atau situasi lisan, visual, maupun tertulis. Kebanyakan memberikan si pelamar serangkaian pertanyaan khusus mengenai latar belakang, pengalaman pendidikan, keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja yang berhubungan dengan pekerjaan untuk posisi yang dilamar. Yang keenam, ada faktor yang mempengaruhi wawancara. Yang pertama ialah kesan pertama atau penilaian seketika. Pewawancara cenderung melompat pada kesimpulan, membuat penilaian seketika, dan mengenai kandidat selama beberapa menit pertama pada saat wawancara. Kesan pertama khususnya tuh merusak ketika informasi sebelumnya mengenai kandidat tersebut itu adalah negatif. Lalu yang kedua adalah tidak mengklarifikasi yang dibutuhkan pekerjaan. Pewawancara tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai apa yang diminta oleh pekerjaan tersebut dan jenis kandidat seperti apa yang paling baik untuknya. Biasanya, mengambil keputusan mereka berdasarkan kesan atau stereotip yang tidak benar mengenai seperti apa pelamar yang baik. Jadi, mereka hanya mengira-mengira saja. Lalu yang ketiga ialah kesalahan urutan kandidat dan tekanan untuk merekrut.
Kesalahan penilaian pada pihak pewawancara karena mewawancarai satu atau lebih kandidat yang sangat baik atau yang sangat buruk tepat sebelum wawancara tersebut. Yang keempat, perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Perilaku nonverbal pelamar juga bisa memberikan dampak yang secara mengejutkan sangat besar pada penilaian. Dan yang ketujuh ada langkah melakukan wawancara yang efektif. Yang pertama adalah pastikan Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Jadi sebelum Anda melamar ke suatu perusahaan, ada baiknya Anda mengetahui di mana passion Anda berada. Jadi pada saat Anda melamar, Anda tidak salah dalam memilih pekerjaan tersebut. Dan yang kedua adalah buatlah struktur wawancara. Jadi kalian dapat mengira-ngira kira-kira pertanyaan apa saja yang akan diajukan dan kalian harus siap dengan segala pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut. Dan yang ketiga adalah bangun hubungan dengan kandidat lain. Mungkin yang dimaksud di sini itu adalah seperti kita bisa sharing dengan para pelamar yang lainnya. Jadi kita menambahkan sebuah informasi baru atau menambah pengetahuan baru. Lalu selanjutnya, ajukan pertanyaan dengan para kandidat. Sama seperti sebelumnya, kita dapat membangun relasi dengan kandidat-kandidat lain. Jadi seperti apa kira-kira perusahaan ini atau mungkin kita belum mengetahui secara lebih tentang perusahaan tersebut. Jadi kita bisa bertanya kepada kandidat-kandidat lain dan dari itu kita juga dapat mempersiapkan diri lagi. Itu membuat catatan singkat sama seperti dengan membuat struktur wawancara. Jadi kita bikin sedikit catatan-catatan singkat yang mungkin dari kandidat sebelumnya yang telah diwawancarai. Jadi kita mendapatkan poin-poin baru sehingga kita dapat menyimpulkan dan bisa membuat kita lebih efektif. Lalu yang selanjutnya sudah pasti akan tutup wawancara dan kita harus menutup wawancara kita itu dengan memberikan kesan yang terbaik sehingga para pewawancara ataupun kandidat lainnya itu memberikan kesan positif kepada kita, seperti itu. Dan dari kesimpulannya itu, kita tuh harus membangun relasi dengan para kandidat. Jadi kita menjadi tahu para kandidat ini memiliki karakter yang seperti apa. Jadi kita juga dapat, jadi kita tidak salah dalam menerima para kandidat tersebut. Selanjutnya adalah materi yang kedua, saya akan mengambil pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ada tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ialah meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas yang terjadi ketika karyawan menjadi semakin ahli dalam pekerjaannya. Mereka dapat mengembangkan cara ataupun metode baru yang membuat mereka mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama atau berulang dengan lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas. Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas karyawan, melainkan juga membantu mereka memberikan layanan atau menghasilkan produk yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik ini pada akhirnya akan mempertahankan klien ataupun pelanggan dan menggait klien ataupun pelanggan baru. Selanjutnya adalah mengurangi waktu belajar karyawan. Karyawan mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara rutin. Kemampuan mereka bertambah secara bertahap. Dan karyawan dengan kemampuan yang mumpuni dan terus terasah akan lebih cepat dalam mempelajari dan mempraktikkan hal-hal baru. Semakin lemah kemampuan ini, semakin sulit pula bagi mereka untuk belajar. Selanjutnya adalah meningkatkan retensi karyawan. Perusahaan akan berkembang baik jika mampu mempertahankan karyawan-karyawannya dalam waktu cukup lama. Dan merekrut sumber daya manusia baru akan lebih membutuhkan waktu daripada memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan yang sudah ada. Selanjutnya adalah transfer keahlian dan kaderisasi. Karyawan pada suatu saat akan memasuki usia pensiun. Pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan senior untuk meneruskan ilmu, keterampilan, ataupun keahlian-keahlian kepada junior-junior mereka. Untuk transfer keahlian ini dapat juga dilakukan training for trainers, di mana perusahaan melatih karyawan terbaik untuk menjadi trainer handal buat teman-temannya yang lain. Jadi maksudnya itu
dia juga dapat membantu teman-teman yang lain yang mungkin kurang paham dalam memberikan ilmu dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ada retensi karyawan yang positif. Karyawan yang mendapatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan akan lebih loyal terhadap perusahaan, dan ini tentu saja sangat baik untuk bisnis perusahaan. Dan yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan yang rutin juga memungkinkan terjadinya evaluasi terus-menerus terhadap karyawan dan keterampilan dan juga proses bekerjanya. Yang paling utama, pelatihan dan pengembangan pada akhirnya juga akan mempengaruhi budaya perusahaan. Dan yang ketiga adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Program pelatihan dan pengembangan karyawan membantu perusahaan menemukan bakat-bakat kepemimpinan baru. Sejak awal, perusahaan dalam hal ini biasanya para profesional di bagian Human Resource Development mulai dapat ataupun Human Resource Management mulai dapat menandai karyawan sebagai kandidat untuk jajaran manajerial. Dan yang keempat adalah pemberdayaan karyawan. Hal ini masih berkaitan dengan tingkat keterlibatan karyawan. Para manajer yang merasa diberdayakan di tempat kerja akan lebih efektif dalam mempengaruhi karyawan dan mendapatkan kepercayaan mereka. Karyawan juga akan merasakan otonominya, nilai-nilai yang dia yakini, dan juga kepercayaan diri yang lebih besar dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, ada jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah onboarding. Onboarding dapat diartikan sebagai program pelatihan dan pengembangan ini dikhususkan untuk menyambut para karyawan baru. Lalu yang kedua adalah manajemen risiko. Untuk mengurangi risiko ataupun mengimplementasikan proses manajemen risiko. Dan yang ketiga adalah manajemen keahlian. Manajemen keahlian ini untuk mengidentifikasi keahlian para karyawan. Lalu yang keempat ada perencanaan karir. Ambisi individu karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan keterlibatan mereka di tempat kerja. Dan yang kelima ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini melakukan proses pengembangan, mempertahankan, pemanfaatan, serta transfer pengetahuan dari karyawan yang lebih senior untuk diberikan ke junior. Lalu yang keenam adalah pengalaman. Pengalaman ini diberikan kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman yang akan memberikan manfaat bagi karir mereka. Dan yang keempat adalah metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah pelatihan karyawan, yaitu membangun pengetahuan dasar yang harus mereka miliki pada level atau dalam posisi tertentu. Yang kedua adalah coaching efektif, yaitu bahan belajar terbaik memang berasal dari rutinitas ataupun masalah yang dihadapi karyawan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah mentoring kepemimpinan. Mentoring kepemimpinan ini akan lebih terbantu untuk melihat dampak dari perilakunya, memunculkan rasa tanggung jawab dalam pribadi, dan juga berkomitmen untuk membuat perubahan positif. Dan yang kelima ini adalah evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah tahap reaksi, yaitu mencari tahu seberapa penting program pelatihan dan pengembangan yang telah diajukan bagi karyawan. Lalu selanjutnya adalah tahap pembelajaran, untuk menggali informasi bagaimana karyawan dapat meningkatkan keahlian, sikap, pengetahuan, kepercayaan diri, serta komitmen. Dan yang ketiga adalah tahap perilaku, melihat seberapa jauh karyawan mengaplikasi hasil program pelatihan dan pengembangan karyawan yang mereka ikuti ke dalam pekerjaannya sehari-hari di tempat kerja. Lalu yang terakhir adalah tahap hasil, efek yang dikehendaki oleh perusahaan dan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Sekian penjelasan dua materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam membawakan materi. Selamat siang dan terima kasih.